Halo, saya Arif. Halo, nama saya Amadeus. Saya berasal dari Foodtech Angkatan 24. Halo, nama aku Wilson. Halo, nama saya Excelsior. Halo, nama aku Audra. Halo, nama saya Fling Gunawan. Oke, di video kali ini kita akan mendengarkan aplikasi emotional intelligence dalam dunia kerja dan dalam kehidupan berkeluarga. Emotional self-awareness. Yang pertama, kemampuan mengenali dan memahami emosi diri sendiri. Kedua, membantu mengontrol reaksi dalam situasi sulit. Ketiga, meningkatkan komunikasi dan pengambilan keputusan yang rasional. Contohnya, manajer yang menyadari stresnya dan tidak melampiaskan emosi negatif ke dalam tim. Pak, kami sudah mencoba mempercepat prosesnya, tetapi ada beberapa kendala yang harus diselesaikan. Baik, terima kasih sudah memberi kabar. Saya mengerti situasi ini sangat sulit. Mari kita duduk bersama dan mencari solusinya bareng-bareng. Sebenarnya kami sudah mencoba beberapa cara, tapi ada beberapa hal yang mungkin di luar kendali kami. Mungkin kita bisa meminta bantuan dari tim lain. Ide bagus. Kita koordinasikan apa yang harus dibantu oleh tim lain. Saya akan mengkoordinasikan pada atasan apabila memang diperlukan untuk mengenai waktu tambahan. Terima kasih, Pak. Kami akan berkoordinasi dan berkomunikasi lagi dengan tim yang terkait. Nah, selanjutnya ada adaptability dalam kehidupan keluarga. Adaptability atau kemampuan beradaptasi sangatlah penting dalam kehidupan berkeluarga. Nah, ini berarti kita bisa menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi. Seperti saat seorang ayah mendapatkan pekerjaan baru di kota lain, seluruh keluarga perlu menyesuaikan rutinitas dan kebiasaan mereka. Selain itu, menjaga keseimbangan emosional dalam situasi baru juga sangat krusial. Dengan tetap tenang dan saling mendukung, kita bisa membantu menciptakan keluarga yang lebih harmonis. Nah, contoh sederhananya yaitu ketika ada perubahan besar seperti harus pindah kota, keluarga yang mampu beradaptasi dengan baik akan lebih cepat merasa nyaman dan bahagia dalam lingkungan baru mereka. Bu, Nak, jadi ayah harus ngomong sesuatu. Ayah tuh dapat pekerjaan baru di luar kota. Jadi ayah bakal sering pergi dari rumah dan jarang pulang. Ayah bakal jarang pulang di rumah. Aku bakal kangen. Itu kabar baik, tapi gimana caranya supaya kita bisa dekat sebagai keluarga? Ayah mengerti, ini memang mungkin gak mudah. Tapi kita kan bisa tetap dekat dengan kita bisa video call satu sama lain setiap hari. Dan setiap akhir pekan pun ayah bakal pulang kok. Benarkah ya? Jadi kita tetap bisa cerita-cerita kan? Tentu, ayah akan selalu ada untuk kalian walaupun kita berjauh-jauhan. Kalau begitu, kita harus belajar untuk menyesuaikan diri. Yang penting, kita sebagai keluarga tetap harus kompak. Baiklah, aku akan mencoba biar kita bisa tetap dekat lagi. Nah, gitu dong. Itu baru semangat yang ayah mau. Makasih ya udah mendukung. Optimism dalam dunia kerja. Sikap ini mendorong individu untuk tetap semangat meskipun sedang menghadapi tantangan yang ada. Individu tersebut akan melihat kegagalan sebagai pembelajaran dan memperbaiki diri yang dapat meningkatkan ketahanan mental dan pikiran kritis dalam mencari solusi. Aku bingung. Kita udah bekerja keras, tapi proyek ini masih aja tertunda. Ya, setiap kali kita mencoba untuk menyelesaikannya, selalu ada masalah baru yang akan datang. Rasanya sangat mustahil untuk menyelesaikannya tepat waktu. Saya tahu ini bukan situasi yang mudah, dan saya tahu kalian juga lelah. Tapi kita nggak boleh menyerah, karena situasi seperti ini sering kali terjadi dalam proyek. Tapi kita udah kehabisan ide, semua terasa mentok. Justru di saat seperti ini, kita harus tetap berpikir positif. Karena kegagalan bukan berarti akhir dari segalanya, melainkan kesempatan untuk belajar dan menemukan cara yang lebih baik. Jadi menurut Anda, kita bisa menyelesaikan ini tepat waktu? Tentu saja, kita hanya perlu melihat masalah ini dari sudut pandang yang berbeda. Mari kita pikirkan alternatif lain yang belum kita coba. Apakah kalian ada ide baru yang bisa kita diskusikan? Mungkin kita bisa bagi tugas biar pengerjaannya lebih cepat selesai. Atau kita bisa mencari bantuan dari tim lain yang memiliki masalah yang sama seperti kita. Itu ide yang bagus,
Jika kita bekerja sama dan tetap semangat, saya yakin bahwa kita pasti bisa menyelesaikan proyek ini dengan baik. Ayo kita susun strategi baru dan lanjutkan dengan energi yang lebih positif. Juga, daripada kita mengeluh, lebih baik kita segera bertindak. Setuju? Ayo kita selesaikan proyek ini dengan penuh semangat. Lalu yang selanjutnya ada understanding others dalam kehidupan keluarga. Jadi yang pertama itu kemampuan memahami perasaan dan juga kebutuhan dari anggota keluarga. Lalu yang kedua, meningkatkan komunikasi dan juga berusaha untuk mengurangi konflik. Dan yang ketiga, membantu menciptakan lingkungan keluarga yang suportif. Contoh kasus dari understanding others dalam kehidupan keluarga ini adalah ibu memahami tekanan akademik anak dan juga memberikan dukungan emosional kepada anak. Nah, kamu kelihatan lelah hari ini. Apa ada sesuatu yang mengganggu kamu? Nggak apa-apa ya. Ayah bisa lihat kamu sudah tidak baik-baik saja. Mungkin kamu bisa cerita ke ayah. Aku stres ya, bentar lagi kan ujian. Terus aku belum siap juga sama materinya, takut nilainya jelek. Paham, ujian tuh memang bisa bikin stres. Tapi kamu udah belajar dengan giat kan? Iya ya, tetap aja. Aku rasanya belum cukup. Takut ngecewain ayah dan ibu nilainya kalau nilai jelek. Nah, yang penting itu kamu sudah berusaha memberikan yang terbaik. Ibu sama ayah gak akan merasa kecewa kalau hanya kalian nilai kamu. Yang penting itu bagaimana kamu mau belajar dan kamu mau berkembang. Tapi aku masih bingung sama beberapa pelajaran ya. Nah, gimana kalau ayah bantu kamu belajar supaya kita bisa menemukan cara belajar kamu lebih baik dan kamu tidak sendirian dalam hal ini. Beneran ya? Iya, beneran. Yuk kita cari solusinya sama-sama. Terima kasih ya, aku merasa lebih baik. Teamwork capabilities dalam kehidupan keluarga. Kerjasama dalam keluarga meningkatkan kedekatan. Setiap anggota keluarga berkontribusi dalam tugas sehari-hari, menciptakan kebersamaan dan tanggung jawab bersama. Contohnya, keluarga berdiskusi untuk menentukan rencana liburan akhir pekan. Akhir pekan ini kita liburan yuk. Ada ini nggak mau kemana? Kalau kita ke pantai, kita udah lama nggak ke sana. Wah asik, aku mau bawa mainan pasir sama pelampung. Mau, tapi siapa yang bawa makanan sama minuman? Begini aja, bagaimana kalau kita bagi tugas saja? Nanti ibu yang ngurusin makanan, ayah yang ngurusin kendaraan sama bensin. Nah untuk kalian berdua nih, kayak yang ngurusin bawa ini aja barang-barang kecil kayak handuk atau mainan gitu. Setuju, ibu akan bikin makanan yang praktis untuk kita bawa. Oke, aku akan siapin mainan pasir dan pelampung buat kita. Kalau aku bawa handuk sama minuman, jangan lupa bawa sunscreen ya biar nggak gosok. Oke, kalau begitu kita perlu atur jadwalnya. Kapan nih kita berangkat dan pulang? Gimana kalau kita berangkatnya pagi-pagi, sekitar jam 7 mungkin, jadi kita bisa nikmati pantai seharian. Wah, aku harus bangun lebih awal nih, tapi nggak apa-apa, demi liburan seru. Kalau pulangnya jam berapa? Aku mau lihat matahari terbenam di pantai. Kalau begitu, kita pulangnya setelah matahari terbenam aja, sekitar jam 6 sore gitu. Gimana? Ya, Boleh. Jadi ini kita semua udah tahu tugas masing-masing ya? Siap ibu, siap ayah. Sebagai kesimpulan, emotional intelligence itu dapat membantu individu sukses di dunia kerja dan kehidupan pribadinya. Mengembangkan keterampilan ini, itu dapat menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan produktif. Nah, praktik nyata dalam keseharian itu dapat memperkuat pemahaman dan penerapan dari skill ini.